Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Halensi, NIM 19631080, Perbankan Syariah 4C. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu teori dan model. Yang kedua, teori dan model komunikasi antar kelompok. Yang pertama yaitu teori dan model komunikasi antar pribadi adalah suatu proses komunikasi antar pribadi ataupun antar dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung tanpa medium maupun tidak langsung melalui medium. Kegiatan-kegiatan seperti percakapan tatap muka face to face, percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi merupakan contoh-contoh perorangan komunikasi antara pribadi. Teori dan model komunikasi antar pribadi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, teori pertukaran sosial. Teori ini berdasarkan pada pemikiran bahwa seseorang dapat mencapai sesuatu pengertian mengenai sifat kompleks dari kelompok dengan mengkaji hubungan antara dua orang. Yang kedua, teori keyakinan, sifat, sikap, dan nilai keyakinan adalah ratusan ribu pernyataan yang kita buat tentang diri dan dunia kita adalah kelompok-kelompok keyakinan yang diorganisirkan di sekitaran sebuah objek fokus dan menyebabkan seseorang berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek tersebut. Nilai adalah jenis-jenis keyakinan yang spesifik, sifatnya sentral di dalam sistem dan bertindak sebagai penutup hidup. Yang ketiga yaitu teori psikologi sosial, adalah pelaku suatu studi tentang pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan sila sosial. Yang B yaitu teori-teori hubungan antar pribadi, terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama teori AUS, yang kedua teori penetrasi sosial, yang ketiga yaitu teori kebutuhan hubungan interpersonal, yang keempat teori penilaian sosial. Nah, teori ini berhubungan dengan cara orang membuat penilaian tentang pernyataan-pernyataan serif, menyelidiki cara-cara individu yang berpegangan pada penelitian berdasarkan pada acuan atau titik referensi. Yang C, pengertian komunikasi antar kelompok. Menurut Mulyana mendefinisikan komunikasi antar kelompok sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama mengenai satu sama lainnya. Yang D yaitu karakteristik kelompok. Yang pertama norma. Norma adalah persatuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan yang lainnya. Norma terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama norma susila, yang kedua norma prosedural, yang ketiga yaitu norma tugas. Nah, yang kedua pesan-pesan adalah pola-pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kelompok. 2 fungsi pesan, yaitu yang pertama fungsi tugas, yang kedua fungsi pemilihan. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik kelompok kecuali ditunjukkan pada kondisi komunikasi prosesnya berlangsung secara dialogis, sirkular, komunikator, verkal.
Yang keempat yaitu karakteristik kelompok besar ditunjukkan pada ekspektasi komunikasi. Prosesnya berlangsung secara lancar, dialogis namun membentuk tanya jawab. Nah, yang E yaitu fungsi kelompok, keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat. Dicerminkan dengan adanya fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Fungsi tersebut antara lain hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi pemecahan masalah, fungsi pembuatan keputusan, dan fungsi terapi. Yang F, tipe kelompok. Yang pertama itu menurut terbentuknya terbagi menjadi dua. A, kelompok semu, B, kelompok nyata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.